terhadap ketahanan pangan? Menurut saya ketahanan pangan itu kondisi di mana ketersediaan pangan di dalam suatu rumah atau suatu kepala keluarga gitu, dan gimana cara mengaksesnya. Bagaimana sih pandangan Mama mengenai ketahanan pangan di Indonesia? Ketahanan pangan itu sendiri udah lebih baik ya untuk saat ini jika tidak ada kendala di cuaca iklim. Bagaimana strategi yang tepat menurut Ibu untuk mewujudkan ketahanan pangan? Menurut saya strategi yang tepat adalah harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mendukung penuh petani sebagai penghasil sumber pangan yang ada di Indonesia. Dimana selama ini yang terjadi adalah kebijakan pemerintah tidak mendukung petani untuk secara maksimal bisa menghasilkan pangan secara maksimal. Apa strategi Anda dalam ketahanan pangan ini? Mungkin strateginya ya bahan-bahan pangan bisa lebih terjangkau harganya, biar semua orang bisa mengakses dan menjangkaunya, jadi tidak ada yang kelaparan. Strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan negara itu apa sih? Ketersediaan pangan, keamanannya, sama keterjangkauan harga, daya beli masyarakatnya. Selanjutnya, apa tantangan ketahanan pangan ini? Tantangannya menurut saya itu misal petani untuk beras atau padi gitu tergantung iklim ya, tergantung cuaca gitu kan. Kalau misalnya panas takutnya gagal panen, kalau hujan takutnya busuk gitu. Terus ada lagi mungkin dari selera tiap orang ya kan, kadang beda-beda, itu sih. Anda setuju atau tidak jika beras ini merupakan bahan pangan utama orang Indonesia? Ya setuju sih, soalnya ya beras ini kan karbohidrat, jadi kayak nggak makan beras itu nggak ada tenaganya gitu. Jadi ya buat beraktivitas, jadi kayak ada orang bilang nggak makan nasi sama aja kayak nggak makan, ya gitu deh. Apakah Ibu setuju dengan wacana impor beras oleh pemerintah? Dan apa alasannya? Tidak, karena saya percaya produksi dalam negeri sendiri sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan kita pernah mengalami swasembada beras, penghasil beras terbesar di Asia Tenggara di tahun-tahun sebelumnya. Indonesia kan termasuk negara agraris, negara pertanian. Tapi kenapa sih di Indonesia tuh masih suka impor bahan pangan dari luar negeri, kayak misalnya beras? Nah, itu pendapat Mama kayak gimana sih? Pemerintah sampai saat ini masih mengimpor beras karena beras itu merupakan makanan pokok Indonesia, dan untuk kebutuhan pokok supaya tidak mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas pertahanan nasional, semua itu dilakukan pemerintah dengan cara mengimpor. Karena untuk kebutuhan dalam negeri sendiri masih kurang mencukupi. Jadi dengan mengimpor beras itu tercukupi kebutuhan dalam negeri dan stabilitas ekonomi, pertahanan, semua jadi terjamin. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda
agar dapat melakukan usaha. Dengan kata lain, energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang bisa mendefinisikan ketahanan, khususnya ketahanan energi? Menurut saya, ketahanan energi itu adanya ketersediaan sumber energi dan bagaimana energi tersebut bisa diakses dengan mudah tanpa biaya yang mahal. Menurut Papa, apa yang dimaksud dengan ketahanan energi nasional? Ketahanan energi nasional menurut Bapak adalah suatu keadaan atau kondisi di mana energi itu harus tersedia dalam jangka yang panjang ya. Kemudian dengan harga yang terjangkau juga bagi masyarakat juga nanti harus tetap menjaga atau melindungi terhadap lingkungan yang ada. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ketahanan energi sendiri di Indonesia? Ketahanan energi di Indonesia menurut saya berada di situasi yang stabil, di mana dari aspek yang paling menonjol adalah harga bahan bakar minyak yang lebih dibanding 10 tahun yang lalu. Walaupun Indonesia masih tergantung akan pasokan minyak dari negara lain, dikarenakan produksi dalam negeri yang belum mencukupi konsumsi energi rakyat Indonesia. Kedua ya Pak, menurut Papa, bagaimana kondisi ketahanan energi di Indonesia saat ini? Kalau dengan pandemi saat ini, apakah ada perbedaan? Kalau menurut Bapak nggak begitu banyak berbeda ya antara sebelum dan sudah pandemi, karena misalkan contohnya bahan bakar minyak, bensin dan juga solar itu juga selama ini ketersediaan energi di situ masih cukup ya. Nah, untuk 2-3 bulan yang akan datang masih cukup ya, cuman mungkin ada sedikit penyesuaian harga. Begitu juga dengan listrik, ketersediaan masih cukup lah, utamanya di Pulau Jawa ini masih cukup sekali, cuma tadi ada beberapa juga penyesuaian harga ya. Batu bara juga begitu, masih cukup banyak sekali untuk ketersediaan energi kita. Menurut Bapak, bagaimanakah nasib Indonesia tanpa adanya impor minyak ke depannya? Ya, tanpa impor minyak sudah dipastikan permintaan akan jauh lebih besar daripada ketersediaan. Dalam hal ini kita melihat bagaimana pemanfaatan energi alternatif seperti hidrogen dan listrik. Kita sendiri tahu bahwa untuk memanfaatkan energi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan teknologi yang canggih. Indonesia itu belum berada di tahap tersebut, sehingga menurut saya tanpa adanya impor minyak, perekonomian akan lumpuh.